Ya, pemirsa, di tengah pandemi saat ini pola hidup sehat kini menjadi tren yang tengah digandrungi oleh banyak orang. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis ialah menjual makanan sehat. Peluang bisnis makanan sehat pada saat pandemi terbilang cukup menjanjikan. Pasalnya, permintaan masyarakat terhadap berbagai produk makanan sehat juga semakin meningkat. Hidup sehat merupakan impian bagi setiap orang. Untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita diharuskan melakukan berbagai macam kegiatan seperti berolahraga, mengatur rutinitas, hingga mengkonsumsi makanan-makanan sehat pastinya. Di tengah pandemi saat ini, pola hidup sehat kini menjadi tren yang tengah digandrungi oleh banyak orang. Salah satu yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis ialah menjual makanan sehat. Bisnis makanan sehat sendiri sebenarnya telah ada sejak lama. Kemudian industri tersebut berkembang dikarenakan kebutuhan untuk bisa hidup sehat dengan tujuan agar terhindar dari penyakit. Bisa dikatakan bahwa peluang berbisnis makanan sehat pada saat pandemi terbilang cukup menjanjikan. Pasalnya permintaan masyarakat terhadap berbagai produk makanan sehat juga semakin meningkat, apalagi di era majunya informasi dan teknologi yang semakin modern membuat bisnis makanan semakin mudah dijalankan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, laris manis bisnis makanan sehat. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Dian Putri Arini yang merupakan co-founder Kaligreen Salad Bar. Kaligreen Salad Bar. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi, Bu Dian. Selamat pagi Pak Devi. Ya, terima kasih Bu Dian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah laris manis bisnis makanan sehat. Sebenarnya dari pandangan Anda, seperti apa peluang bisnis makanan sehat di tengah pandemi saat ini? Menurut saya di masa pandemi ini malah peluang untuk bisnis makanan sehat itu semakin meningkat ya, di mana kesadaran masyarakat juga semakin meningkat tentang kesehatan, di mana mereka harus berolahraga, minum vitamin, tentunya juga dalam makan makanan sehat. Baik, dari pandangan Anda, makanan sehat itu seperti apa definisinya, Ibu Dian, terutama di tengah pandemi saat ini? Terkhususnya kalau makanan sehat tentunya memiliki gizi tinggi, vitamin, mendukung kesehatan manusia sendiri untuk menjadi lebih bugar ya. Jadi salah satunya dalam salad, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Ya, dari sisi jenis makanan ada aspek lain tidak, Ibu Dian? Mungkin dari sisi kesegaran, gizi yang terkandung di dalamnya? Tentu dengan kesegaran sendiri itu mempengaruhi gizi-gizi yang ada di sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau tidak fresh tentunya gizi-gizi yang ada di buah-buahan dan sayuran itu juga menghilang ya bisa. Baik, Ibu Dian, ini untuk Kaligreen Salad Bar, apakah juga memanfaatkan momentum di saat pandemi atau sudah ada sebelum adanya pandemi? Kami memanfaatkan momentum di masa pandemi ini sih, karena memang kesadaran masyarakat juga sangat meningkat di masa pandemi ini, di mana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Baik, latar belakangnya Ibu Dian seperti apa? Kapan ide ini mulai muncul atau mungkin dari kumpul bersama teman-teman? Oh iya, sekarang ini untuk kebutuhan makan sehat sangat tinggi sekali. Bagaimana kalau kita memanfaatkan momentum ini atau seperti apa prosesnya? Kita melihat di kondisi pandemi ini, kita juga berpikir sebagai manusia pribadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita nih. Bagaimana ya dengan olahraga dan tentunya untuk makanan-makanan sehat. Dan kebetulan saya ada kesempatan untuk membuka salad bar, di mana saya juga memiliki supplier yang membantu saya dalam menyediakan bahan baku yang fresh dan juga menu-menunya yang lain yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dalam makanan yang sehat. Gitu. Baik, selain dari supplier yang sudah ada, yang tadi Ibu Dian sebutkan, kenapa memilih dari konsep dari salad bar ini? Apakah memang dari sisi selera masyarakat Indonesia cukup tinggi dan makanan ini juga cukup tren sampai sejauh ini? Memang dari supplier sendiri kita sudah banyak ya, kalau lihat-lihat emang sudah banyak sayuran yang lebih fresh. Dan juga memang makanan itu salah satu
aspek yang kita butuh banget untuk meningkatkan gizi kita, untuk kesehatan termasuk juga gitu. Baik, dari awal memulai seperti apa, Ibu Dian, untuk Kelly Green Salad Bar? Memang kita idenya adalah untuk menyediakan bagi masyarakat sekitar yang ingin memiliki hidup yang sehat, terkhususnya dalam makanan sehat ini. Kayak contohnya ada yang sudah fokusnya di dalam berolahraga. Nah, kita menyediakannya di bagian makanan sehat, seperti salad bar dan cold press juice di Kelly Green ini. Gitu. Memang dan kita juga sudah memiliki menu yang udah diracik sendiri, dressingnya juga diracik sendiri, dan kebetulan ada supplier yang menjanjikan dalam kesadaran karena sudah di quality control. Nah, kita ya udah deh, kita buka nih gitu, di daerah Gading Serpong. Gitu. Baik, menu yang diracik sendiri, apakah ini juga ada semacam konsep begitu, menempatkan atau menghadirkan menu sesuai dengan kebutuhan orang-orang tertentu, artinya satu orang dengan kondisi kesehatan atau kondisi tertentu berbeda dengan orang lain, atau dari sisi menu sama saja, Ibu Dian? Kita sama sih untuk semua orang, cuman di Kelly Green ini juga kami menyediakan menu yang bagi mereka yang vegan, ada beberapa pantangan-pantangan lainnya, termasuk dalam dressing juga, karena kan kita meracik sendiri, jadi kita tahu, jadi kita bisa merekomendasikan bagi mereka, oh kalau ada pantangan tersendiri, cocoknya untuk yang ini. Jadi kita menyediakan untuk semuanya sih, gitu. Baik, ada semacam konsultasi terlebih dahulu atau mungkin seperti apa prosesnya ketika contohnya saya ingin memesan di Kelly Green Salad Bar? Maksudnya bagaimana, boleh ya? Iya, ketika saya ingin memesan makanan di Kelly Green Salad Bar, ini saya mempunyai kondisi kesehatan tertentu yang mengharuskan saya melarang memakan beberapa jenis makanan tertentu, Ibu Dian. Apakah ada semacam konsultasi dulu ketika kondisi saya kesehatan saya begini, kemudian memesan makanan di Kelly Green Salad Bar, atau tidak ada sama sekali? Maksudnya dalam hal ini langsung pesan saja sesuai dengan kebutuhan? Bisa langsung pesan, cuman kalau misalnya ternyata datang ke toko, saya ada kondisi tertentu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Nah, itu bisa ada pilihan custom juga bagi customer, ataupun bisa konsultasi ke karyawan yang ada di sini. Dan itu memang sudah di training dari yang sudah berpengalaman. Gitu. Baik, dari segi strategi bisnis, Ibu Dian, di tengah pandemi dilarang bertatap muka, begitu, social distancing, apakah penjualan online juga digalakan oleh Kelly Green Salad Bar sampai sejauh ini? Tentunya dari awal kami sudah memikirkan itu, dan memang untuk Kelly Green sendiri sudah ada di beberapa aplikasi online, dan tentunya dalam strategi itu juga dikencangkan sekali untuk promosi, ada keuntungan-keuntungan, contohnya seperti Hari Kemerdekaan kemarin kami mengadakan promo gitu. Dari awal keberadaan Kelly Green Salad Bar sudah melakukan online atau lebih kepada offline untuk pertama kali terlebih dahulu? Untuk pertama kali kami membuka offline, kami membuka toko di daerah Gading Serpong, Tangerang. Selanjutnya kami juga menambahkan untuk aplikasi-aplikasi online. Jadi yang rumahnya rada jauh bisa memesan melalui aplikasi online itu. Cuman kami menyediakan tempat bagi customer yang ingin makan di tempat. Jadi kami menciptakan tempat yang nyaman untuk mereka dine-in di tempat. Baik, dengan adanya pandemi COVID-19, larang bertatap muka dan social distancing, apakah penjualan atau permintaan secara online mengalami peningkatan, Ibu Dian? Tentunya mengalami peningkatan, bisa berapa persen ya, dan tentunya tetapi tidak menutup kemungkinan bagi customer yang datang untuk take away. Gitu. Dari sisi persentasenya, Ibu Dian, dari penjualan offline dan online, perbandingannya seperti apa? Untuk perbandingannya sampai saat ini tidak terlalu jauh. Banyak juga customer yang memang datang untuk melihat sayurannya, menu-menunya apa aja. Jadi mereka customer juga melihat langsung untuk bahan dasarnya tuh ada apa aja gitu. Kalau misalnya dari online memang tidak terlihat secara langsung ya untuk bahan dasarnya gitu. Baik,
tampaknya mereka juga ikut memastikan dari sisi bahan dasarnya apa, apakah fresh atau tidak, kemudian sumbernya Ya. dari mana, untuk memastikan dan untuk melakukan sebelum melakukan pemesanan. Ibu Dia, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan kita masih membahas topik laris manis bisnis makanan sehat. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Dian Putri Arini yang merupakan co-founder Kelly Green Salad Bar. Ibu Dian, kita lanjutkan kembali, Bu. Bisnis makanan sehat terutama di tengah pandemi ini cukup banyak bermunculan. Dan ini merupakan juga menjadi momentum bagi pelaku bisnis yang terjun ke industri ini. Nah, dengan banyaknya pelaku lain, tentu dari sisi persaingan bisa dikatakan juga cukup ketat. Pilihan makanan sehat juga banyak kita temui, baik dari media sosial maupun toko-toko offline yang menjual dari makanan sehat. Ini bagaimana Kelly Green Salad Bar mengelolanya untuk mempertahankan bisnis tetap berjalan, terutama dari sisi inovasi, kemudian juga dalam upaya menarik minat konsumen dalam membeli produk dari Kelly Green Salad, Pak? Tentunya salah satu cara untuk bertahan adalah mempunyai sesuatu yang unik. Dari segi menu, dari makanannya, bahannya, dan juga tentunya kualitas dari bahannya itu sendiri. Tentu kalau Kelly Green selalu menjaga kualitas dari suppliernya tersendiri, dan tentunya menu yang diciptakan oleh Kelly Green ini memang dibuat sendiri. Jadi memang kita melihat pasar di sekitar kami dan kita melihat, oh apa ya yang unik. Nah, lalu kami ciptakan. Contohnya dressing, di mana kami memiliki salah satu dressing yang cukup dikenal. Salah satunya itu honey lemon, memang itu racikan dari tim kami. Nah, itu yang membuat, Kelly Green ada mempunyai sesuatu yang unik gitu. Salah satunya homemade dressing. Dan kalau untuk inovasi selalu dilakukan oleh Kelly Green secara bertahap, tentunya dalam menu. Untuk bulan ini memang kami ada launching menu baru, terkhususnya dalam minuman. Nah, itu selalu kami lakukan, dan kedepannya memang ada launching untuk menu-menu baru lainnya. Gitu. Untuk menarik minat, memang sosial media ya sangat berpengaruh, dan juga dalam strategi marketing promosi untuk Kelly Green itu sendiri. Baik, seberapa besar pengaruhnya, Ibu Dian, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini? Untuk sosial media itu sangat penting ya, karena memang bisa melakukan promosi melalui sosial media, dan memang dengan sosial media itu Kelly Green bisa dikenal mungkin sampai di luar pulau. Memang ada beberapa masukan untuk di luar pulau, dan memang yang di luar pulau ingin mencobai salah satu menu yang ada di Kelly Green ini. Gitu. Baik, dan ini juga terbukti ampuh ya dengan promosi dari media sosial, dan tentu saja ini banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis lain, termasuk juga di bisnis makanan sehat. Ibu Dian, bagaimana Anda melihat peluang bisnis makanan sehat ke depan? Apakah ini masih menjanjikan, tidak, Bu? Terutama nanti ketika pandemi, kita harapkan sama-sama ini semakin berkurang dan kondisi sudah mulai normal kembali. Apakah memang dari sisi kesadaran masyarakat juga sudah semakin tinggi tentang pentingnya makanan sehat sampai sejauh ini? Menurut saya memang untuk bisnis makanan sehat ini cukup menjanjikan ya, karena dengan adanya pandemi ini memang kesadaran masyarakat untuk makan makanan yang sehat itu sudah semakin tertanam. Jadi menurut saya makanan sehat itu bukan karena pandemi aja. Mungkin malah ke depannya masyarakat memang untuk kesehatan itu menjadi prioritas gitu. Ketika pandemi diharapkan nanti juga sudah reda dan sudah selesai dan kehidupan normal kembali, apakah kebiasaan-kebiasaan ini akan tetap berlanjut nantinya? Menurut saya dengan rasa yang ditawarkan dari penjual kepada customer itu juga menentukan. Dengan menawarkan rasa yang enak, kualitas yang bagus, menurut saya ke depannya walaupun tidak ada pandemi, tetap customer bisa menikmati, dan memang ada konsep yang tertanam ya untuk makan makanan yang sehat. Gitu.
Baik Ibu Dian, ketika pemirsa Idea Channel ingin memulai bisnis makanan sehat, dari pengalaman Anda yang sudah dilalui begitu, kemudian juga pengembangan sampai sejauh ini, ada tidak tips yang mungkin bisa di-share begitu, terutama bagi mereka yang baru akan terjun ataupun yang ingin terjun ke bisnis makanan sehat ini? Menurut saya dari Green dengan pengalaman yang sudah saya lalui, memang tips yang paling penting adalah konsekuen dan konsisten dalam memilih bahan dasar. Seperti kalau salad bar memang greens-nya, sayuran-sayurannya, buah-buahnya itu memang harus dijaga kualitasnya. Karena kan kita juga menjual yang membantu meningkatkan, memberikan benefit untuk customer itu sendiri. Jadi memang untuk bahan-bahan dasar itu yang paling penting sih, yang tidak mengandung pestisida, ataupun antibiotik ya, itu kan juga berbahaya gitu. Bagaimana kalau Green Salad Bar mempertahankan kondisi ini, Ibu Dian? Apakah melakukan evaluasi secara ketat, terutama dari sisi bahan-bahan yang digunakan? Tentunya kami bekerja sama dengan supplier kami dalam quality control. Memang dari supplier kami yaitu Highland sudah melakukan quality control secara berkala dari greens-nya, seperti kalau kami ada tomatnya, ada cherry tomat, memang sudah ada sertifikat dan juga quality control dari pihak supplier gitu. Dan tentunya dari pihak Green juga melakukan quality control untuk yang lain. Baik, selain dari memastikan kondisi dari bahan dasar yang digunakan, ada tips lain tidak Bu, bagi mereka yang ingin terjun ke bisnis makanan sehat ini? Mungkin dari sisi lokasi, pemasaran, kemudian juga konsistensi tadi yang Anda katakan, mungkin perjalanan tidak selalu mulus ya, mungkin ada saatnya turun, kemudian tidak menyerah, kemudian coba untuk bangkit kembali? Iya, benar. Untuk lokasi itu benar sekali, karena lokasi mempengaruhi market dan customer yang ada di sekitar ya. Jadi memang mempengaruhi sekali. Kalau di daerah Gading Serpong ini memang awareness-nya sudah sangat tinggi, jadi mereka sudah concern untuk makan makanan yang sehat. Dan benar sekali tadi kata Bapak David, di mana ada masa untuk turun. Nah itu kita didorong untuk memikirkan strategi apa nih yang berbeda, yang menarik lagi minat dari customer, contohnya dari promosi kah, atau dari menu baru, gitu, atau inovasi-inovasi yang lain. Gitu. Baik, makanan sehat ini identik tanpa mengklasifikasikan dari sisi masyarakat begitu, tidak semua kesadaran dari masyarakat untuk terhadap makanan sehat. Apakah dari posisi ini segmentasinya sudah luas untuk posisi saat ini, atau hanya untuk segmentasi masyarakat tertentu saja, Ibu Dian? Apakah ini juga bisa menjadi perhatian begitu dalam menyasar dari segmen pasar mana yang diinginkan? Memang untuk Green seperti tertuju pada satu segmen masyarakat saja ya, kayak seperti yang penyuka makanan sehat atau salad itu sendiri. Cuman menurut saya dengan seiringnya berjalan dengan waktu, memang menurut saya untuk makanan sehat itu akan semakin terbuka. Jadi nggak terhadap satu segmen tertentu aja sih. Gitu. Karena kesadaran untuk hidup sehat, makan sehat, itu akan semakin tertanam di masyarakat itu sendiri. Baik, sebenarnya bagaimana pengembangan bisnis dari Green Salad Bar ke depannya? Apakah ada pembukaan tempat atau cabang baru nantinya? Atau dengan sistem online sekarang sangat-sangat membantu dari sisi bisnis yang dijalankan terutama di tengah pandemi? Untuk Green sendiri, dengan berjalannya waktu, pertama untuk offline, habis itu kita naik lagi untuk penjualan online, lalu juga sekarang sudah ada catering. Jadi itu membantu juga untuk masyarakat, meningkatkan lagi untuk, jadi memang kita yang berusaha untuk men-approach customer itu sendiri. Lalu juga ada berencana untuk buka baru di satu lokasi. Baik, catering dalam hari ini tetap dalam konsep makanan sehat begitu Bu Dian? Iya benar, jadi dalam catering Green ini memang kita Senin sampai Jumat. Kita ada menu sendiri ataupun dari customer-nya. Gitu. Baik, Ibu Dian, waktu kita cukup terbatas. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel, dan semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel, terutama bagi mereka yang juga tertarik untuk melakukan bisnis di makanan sehat. Ibu Dian, terima kasih, sehat selalu.
Terima kasih, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Ibu Dian Putri Arini, co-founder Kelly Green Salad Bar, dan tadi kita membahas topik laris manis bisnis makanan sehat. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review kali ini, dan lindungi keluarga Anda saat penularan COVID makin meningkat, dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi untuk Anda. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.